keluarga sudah mengaji semuanya, ditambah lagi misalnya keluarga besar, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan kita ketika berjumpa, mungkin perkumpulan misalnya murojaah kajian, membahas sesuatu yang ilmiah, bagaimana tentang suatu ibadah dan seterusnya. Adapun kondisi yang sekarang kita yang sampai hari ini tentunya pembicaraan hangat tentang keadaan negara kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mungkin dianggap aneh, terutama bagi yang belum mempelajari akidah yang hak ini, bahwasanya meskipun apapun keadaannya, seorang hamba, seorang yang menjadi rakyat itu tetap taat kepada pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Memang ketaatan yang dikaitkan pada ayat tersebut tidak diulang kembali. Taat kepada Allah ada kata-kata atti'ullah. Kemudian dengan Rasul diulangi lagi wa atti'ur rasul. Adapun wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata ati'nya. Otomatis ketaatan kepada pemimpin itu selaras jika tidak menyelisihi ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Karena tidak boleh seseorang makhluk bermaksiat kepada Khalik dalam ketaatan terhadap makhluk. Jadi kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah dalam ketaatan kepada makhluk dalam pemimpin. Misalnya selagi tidak berbau maksiat, misalnya keluar undang-undang, ini contoh, setiap rakyat harus minum khamar setiap hari, mengkonsumsi ini setiap hari, itu boleh kita langgar, karena itu bertentangan dengan syariat kita. Selagi hal itu hanya sekedar kerugian harta, kemudian misalnya sampai di dalam hadis dalam Sahih Muslim itu sampai hartamu diambil, punggungmu dipukul, tetap taat, isma'u, tetap dengarkan. Dan ini berat. Apalagi di zaman sekarang media itu saja seolah-olah dengan framing-framing tersebut, tulisan-tulisan tersebut, gambar-gambar tersebut, video-video tersebut, ada kebencian kita terhadap pemerintahan. Nah, ini yang tidak boleh di dalam agama kita. Meskipun apapun yang terjadi, kita sebagai rakyat tunaikan kewajiban kita. Adapun hak kita yang tidak ditunaikan pemimpin, yakinlah nanti di akhirat Allah akan memberikannya. Dan ini berat. Jika tidak ada duduk di majelis-majelis ilmu membahas tentang akidah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpinnya, maka kita dikatakan orang yang menjilat terhadap pemerintah. Alhamdulillah sampai sekarang 1% pun tidak ada 1 rupiah pun kita menerima dari pemerintah. Akan tetapi syariat seperti itu. Karena kehormatan pemimpin, kemudian nikmat keamanan itu melebihi segala nikmat. Lihat ada orang-orang seperti itu, mana ada nikmatnya lagi? Tidak ada nikmatnya. Entah kapan sholatnya, mungkin ada sebagian kecil yang masih ingat. Akan tetapi yang kita inginkan untuk negeri kita tentunya keamanan. Dan itulah yang nikmat terhadap seluruh masyarakat atau seluruh rakyat, itulah yang didambakan, kenikmatan keamanan tersebut. Kita khawatirnya nanti ribut di mana-mana, lalu ekonomi kita hancur, dan nanti imbasnya untuk kita semua juga. Jadi mungkin sebagian kita yang belum mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah masih bertanya-tanya, kenapa ini Ustaz mengatakan ini, seperti ini, seperti ini. Tidak, begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dituntun. Itulah yang Nabi SAW ajarkan. Bagi yang pernah mempelajari Sahih Muslim, itu diingatkan oleh Nabi SAW. Selagi pemimpin sholat, tetap jangan kita kita memberontak terhadapnya, tetap taat terhadap selagi sholat. Tapi kalau sudah tidak sholat berarti dia sudah kufur, pemimpin kufur. Tentunya itu berbeda lagi permasalahannya. Jadi ini sedikit untuk menyegarkan kita. Inilah situasi yang sekarang terjadi, dan mudah-mudahan yang kita inginkan tentunya kebaikan. Satu-satunya yang menyarankan di kajian mendoakan kebaikan terhadap pemimpin adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
mendoakan kebaikan terhadap pemimpin, mendoakan agar dianugerahi pemimpin yang adil. Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa mustajab, tentu aku berdoa agar diberikan, dianugerahkan pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu untuk masyarakat luas, untuk rakyat. Keputusan-keputusannya tentu untuk kesejahteraan rakyat. Adapun pemimpin yang tidak adil itu adalah cobaan bagi kita, karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebanyakan kita mencela terhadap keadaan pemimpin begini, tetapi kita tidak tarik sebenarnya itu adalah cerminan dari rakyatnya. Bukankah rakyatnya juga merampas? Coba ada kecelakaan mobil yang membawa makanan, buah-buahan misalnya, itu akan dijarah oleh orang, tidak ditolong, dijarah. Orang yang jatuh, mungkin kalau yang perempuan yang jatuh, semangat yang laki-laki nolong mopongnya. Tapi kalau yang laki-laki yang jatuh, kadang dompetnya hilang, handphonenya hilang, dan seterusnya. Waliyazubillah. Itu keadaan dari masyarakatnya seperti itu, dari hal yang terkecil, dari masyarakat yang paling bawah. Tentunya Allah berikan, inilah pemimpin bagi rakyat yang seperti ini. Nah, jadi itulah kita diuji dengan pemimpin seperti ini, karena kita memang ada yang bertakwa di negeri kita, yang paling bertakwa ada, tetapi mayoritas secara globalnya inilah gambaran tentang pemimpin kita. Inilah keadaan rakyatnya yang dipimpin oleh pemimpin yang sekarang. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu akan sedikit membuka wawasan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang ketaatan terhadap pemimpin. Adapun bagi yang belum, misalnya masih merasa ragu-ragu, kita kembali, misalnya ada pelajaran akidah, pelajarilah masalah akidah, karena di situ akan dibahas tentang bagaimana hubungan seorang rakyat terhadap pemimpinnya. Pertemuan kita insyaallah di pelajaran Sirah Nabawiyah ini adalah pertemuan yang ke-40 insyaallah. Dan kita sekarang berada di bulan yang baru, tepatnya di tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 29 Agustus 2025 Masehi. Pembahasan insyaallah tentang Haji Wada. Haji Wada yaitu haji perpisahan, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kenabian. Setelah kenabian atau setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di pembahasan ini maka jelaslah bagi kita rampung sudah aktivitas dakwah dan penyampaian risalah, yaitu ajaran ilahi, dan pembentukan masyarakat baru berdasarkan kepada ketetapan uluhiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan penafian terhadap penghambaan, penghinaan diri kepada selainnya, kepada berhala-berhala yang banyak, berdasarkan pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jahiliyah itu kehidupan jahiliyah yang mana kegelapan peribadatan mereka yaitu beribadah kepada selain Allah. Itu yang utama tentang peribadatan. Adapun tentang tatanan masyarakatnya, otomatis apabila sudah tegak tauhidnya, yang lainnya akan mengikuti. Ditambah dengan muamalah, akhlaknya dan seterusnya, itu akan berubah secara otomatis. Karena inti adalah kebersihan akidah. Akidah itu adalah ikatan di dalam hati yang membahas tentang keimanan. Rukun iman yang 6 itu dibahas dalam masalah akidah. Kemudian tentang keyakinan yang kuat di dalam hati, itu dibahas dalam masalah akidah dari kata-kata aqadah, ikatan. Nah, ini kita sengaja menyinggung dalam masalah akidah karena kajian-kajian akidah kurang diminati sekarang. Yang maunya adalah kajian-kajian yang sedang viral, yang sedang apa yang terjadi yang sekarang. Tidak, masalah akidah adalah akan mengantarkan seseorang selamat dalam pemahaman yang lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala,
dan ibadahnya yang bagus. Tentunya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah sudah ada bisikan rahasia terbetik dari hati Rasulullah SAW bahwasanya keberadaan beliau di dunia ini segera berakhir. Sudah ada tanda-tandanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Jadi Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz, "Kamu sepertinya tidak menjumpai aku lagi," kata Nabi SAW. Kalau orang kita apa namanya itu? Meninggan perangai itu. Ya ada itu meninggan perangai. Tetapi tidak untuk Nabi SAW, tidak mungkin. Ada sesuatu yang terkadang orang itu misalnya sakit keras. Lalu ada beberapa suatu ketika sehat, membuat keluarganya bahagia, senang, berbicara, bercengkrama. Tidak berapa lama setelah itu meninggal. Ada kan yang kejadian seperti itu? Ada kita jumpai. Seolah-olah sehat kembali, lalu tidak berapa lama meninggal. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan seperti ini, salah satunya kepada Mu'adz bin Jabal di tahun 10 Hijriah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mendakwahkan Islam. Sepertinya engkau tidak menjumpai aku selepas tahun ini, dan sepertinya engkau akan melihat Masjid Nabawi ini, masjidku ini, dan kuburanku. Lalu ketika itu Mu'adz bin Jabal mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perihal itu, menangislah Mu'adz. Mu'adz bin Jabal mendengar perkataan Nabi SAW tidak akan berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ini, menangis Mu'adz bin Jabal, khawatir akan berpisah selamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk memperlihatkan kepada Rasulnya buah dari hasil dakwah ini selama lebih kurang 23 tahun, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung dan merasakan berbagai corak kesusahan, bukan satu dua kesusahan, bukan satu kali dua kali cobaan, sering kali. Bukan hanya kepada Nabi SAW, juga terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, terutama dari golongan lemah, budak, itu mendapatkan penyiksaan yang sangat, bahkan sampai kepada pembunuhan, hilangnya nyawa. Kemudian beliau berkumpul dengan setiap kabilah dari orang-orang Arab tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul terhadap utusan-utusan yang datang dari pinggiran kota Mekah. Lalu mereka belajar kepada Nabi SAW tentang agama ini. Seperti Wail bin Hujur dan para rombongannya itu pernah belajar di Masjid Nabawi selama 18 hari. Jadi dari itulah yang hadis yang kita jumpai, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari situ dia. Jadi diperhatikannya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujur di dalam masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 18 hari itulah Nabi SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat peka tentunya. Melihat rombongan ini sudah nampak di matanya mata kerinduan untuk kembali berkumpul kembali dengan keluarganya. Di hari yang ke-18 Nabi menyarankan agar kembali kepada keluarga. Jadi kata Nabi, pulanglah kembali ke negeri masing-masing. Apa yang sudah didapat selama lebih kurang 18 hari, itulah yang diajarkan kepada keluarga. Karena yang datang itu adalah orang-orang yang berkeluarga. Berbeda dengan orang yang masih belum menikah, itu berbeda. Nah, misalnya bapak-bapak yang pernah safar beberapa pekan, tentu kerinduan terhadap istri dan anak-anak itu lain.
Nah, ini itulah Nabi SAW melihat tersebut, keadaan tersebut, daripada menyiksa hati dengan kerinduan, lebih baik kembali. Jadi ada beberapa kabilah yang seperti itu yang ditampung oleh Nabi, yang langsung belajar kepada. Apa yang pertama? Tentunya Nabi SAW awalnya mengajarkan tentang yang paling pokok, tentang tauhid, lalu setelahnya salat yang fardu, amalan-amalan yang fardu lainnya, baru yang lainnya. Lalu Nabi juga sering tentang hak sesama. Karena ini hak sesama itu apabila tidak ditunaikan, kezaliman yang terhadap sesama itu tidak selesai di dunia, Allah yang akan menyudahinya di akhirat. Allah sebagai hakim di pengadilan akhirat. Nabi juga sering ingatkan, hati-hati terhadap budak, hati-hati terhadap perempuan, istri-istrimu, hati-hati terhadap ini. Karena Nabi SAW ingin umatnya itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar selamat. Nabi SAW mengambil kesaksian mereka bahwa beliau benar-benar telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah serta menasihati umat. Jadi Nabi SAW sering mengambil kesaksian tersebut. Nanti insyaallah akan kita jumpai Allahumma syahad. Nabi mengatakan sambil menunjuk ke langit, Allahumma syahad. Waktu Nabi di hari Arafah, tepatnya di Masjid Namirah sekarang, yang sekarang jadi masjid, separuhnya itu masuk ke Arafah, bagian belakangnya, adapun depannya enggak. Jadi hati-hati bagi yang nanti haji wukuf di Arafah, sebagian itu masuk ke kawasan Arafah, sebagian enggak. Kan nampak tulisan kita yang tulisan kuning itu bagi yang pernah haji atau umrah, Arafat here kalau bahasa Inggrisnya. Nampak tulisannya. Ini batas-batas Arafah itu di sini. Jangan sampai ini batasnya lalu kita di sini, enggak boleh. Harus di kawasan padang Arafah tersebut. Nabi SAW mengumumkan keinginan untuk menunaikan haji yang mabrur. Ini Nabi mengumumkan dan itu disaksikan oleh para malaikat. Sehingga banyak orang-orang yang datang ke Madinah dari daerah-daerah yang lain itu berkumpul ke Madinah untuk ikut haji bersama Nabi SAW. Tepatnya di hari Sabtu, 4 hari terakhir dari bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW bersiap-siap untuk berangkat. Jadi Nabi mulai safarnya di bulan Zulqa'dah. Beliau menyisir rambutnya, memberinya minyak, diberinya rambut Nabi SAW minyak, serta memakai sarung dan selendang, maksudnya pakaian ihram, idar bagian bawah dan rida bagian atasnya, dan memberi tanda hewan kurban Nabi SAW. Jadi Nabi SAW membawa hewan kurban. Kalau untuk haji namanya hadiyu. Adapun untuk orang yang berkurban yang tidak haji, udhuhiyah. Kemudian Rasulullah SAW memulai safar untuk hajinya, yaitu setelah sholat zuhur. Sampailah beliau di miqat Zulhulaifah. Sekarang Abyar Ali bin Ali yang sudah dibangun masjid di situ. Jadi beliau sampai sebelum asar dan itu dekat. Kalau kita yang pakai bis paling 1/4 jamnya, ya Pak, 1/4 jam, 10 menit. 1/4 jam lah itu sudah sampai di miqat. Lalu Nabi SAW sudah mengqasar salatnya. Salat asar Nabi lakukan 2 rakaat dan bermalam di situ hingga pagi hari. Ini kalau diikuti tentunya tidak bisa di zaman sekarang, karena sekarang kita ada travel yang sudah ada jadwal-jadwalnya. Kemudian selain menggunakan bus, ada kereta api cepat juga sekarang. Jadi banyak pilihan dan itu kemudahan yang Allah berikan terhadap duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala.
Lalu keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadi al-aqiq yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di lembah Aqiq, beliau bersabda, atani lailata ati min rabbi, malaikat yang diutus oleh Rabbku datang kepadaku, faqal, dan berkata, sholli fi hadzal wadil mubarak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salatlah di lembah yang penuh berkah ini, waqul, dan katakanlah umratan fi hajjah, yaitu berniat untuk umrah dalam ibadah haji. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat melaksanakan umrah dalam ibadah haji. Azan, Pak. Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan tentang haji wada. Fadhal.
Di mana Nabi berhenti, lalu apa yang dilakukan Nabi ketika itu sampai di perjalanan, sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika itu haid. Nah, itu diceritakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis mendapatkan haid ketika di musim haji. Ini bagi ibu-ibu ini pelajaran. Lalu menangis akhirnya dibujuk oleh Nabi SAW. Apa yang menyebabkan engkau menangis nafisti? Apakah engkau nifas, maksudnya haid? Ya. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, orang memborong 2 pahala, aku hanya 1 pahala. Maksudnya orang haji dan umroh, dia tidak bisa umroh karena haid. Lalu itulah terjadi hadis yang mana ketika itu Nabi SAW memerintahkan saudaranya Abdurrahman untuk menemani beliau untuk umroh yang mikotnya di Masjid Aisyah sekarang, di Tam'in. Nah, jadi bagi yang ingin umroh sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Tam'in yang mikotnya, maka itu kasusnya seperti Ummul Mukminin. Tetapi tidak travel sekarang, ingin yang sebagian yang kurang amanah, ingin umroh berulang-ulang. Nanti dibadal ayahnya, dibadal ibunya. Sementara pendapat yang paling kuat bahwasanya 1 safar itu hanya sekali umroh. 1 safar hanya sekali umroh. Nanti pergi ke Taif, nanti di Taif lewat Ji'ranah sebagaimana pelajaran kita yang lalu. Lalu mengambil mikot situ lagi, umroh lagi. Biasanya itu yang dilakukan oleh travel-travel yang membawa jamaah umroh. Pendapat yang kuat bahwasanya Nabi SAW 1 safar, 1 kali safar, 1 kali umroh. Yang bingungnya itulah yang diminati. Karena siapa yang tidak tertarik mengumrohkan orang tuanya, mengumrohkan kakek neneknya, atau yang belum sempat pergi umroh. Namun maksudnya itu baik, akan tetapi caranya yang tidak baik. Kenapa kita katakan caranya tidak baik? Karena tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salat zuhur di besok paginya, beliau mandi terlebih dahulu untuk berihram. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengusapkan ke seluruh tubuh dan kepala beliau minyak wangi dengan tangannya. Jadi wanginya misk, aroma kasturi, sehingga kilauan minyak tersebut itu nampak di kilauan rambut Nabi dan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena minyak itu kan kalau masih ada bekas-bekasnya akan mengkilap. Beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan itu dan tidak mencucinya. Kemudian beliau memakai izar dan selendangnya, bagian kain bagian bawah dan atasnya. Dan setelah itu Nabi SAW sholat zuhur 2 rakaat. Beliau mengucapkan niat haji dan umrah. Jadi beliau bertalbiyah haji dan umrah, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, digabung langsung di tempat sholatnya beliau. Dan beliau pun menggabungkan niat haji dan umrah, yang mana tadi manasik Nabi SAW adalah haji qiran. Lalu beliau keluar dan menunggangi kendaraan beliau yang bernama Al-Qaswa sambil mengucapkan talbiyah dan bertalbiyah lagi ketika sampai di padang Sahara. Lalu setelah itu Nabi setelah berihram, Nabi menaiki tunggangannya Al-Qaswa yang diberi nama Al-Qaswa. Lalu Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bertarbiyah sepanjang jalan sampai di padang Sahara. Beliau meneruskan perjalanan sampai mendekati Makkah, lalu bermalam. Nama tempat bermalamnya Zutua. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan jamaah haji memasuki Makkah setelah menunaikan salat subuh dan mandi di pagi hari pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi SAW sampai di Makkah tanggal 4 Zulhijjah, berarti masih menunggu 4 hari lagi untuk musim haji.
Beliau menempuh perjalanan dari Madinah itu ke Mekah selama 8 hari. Nah, itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sedang. Ketika Nabi SAW memasuki Masjidil Haram, beliau langsung melaksanakan tawaf mengitari Ka'bah, kemudian bersa'i dan di antara Safa dan Marwah, dan tidak bertahalul sebab beliau melakukan haji qiran. Jadi setelah selesai umrah, Nabi tidak bertahalul karena Nabi melakukan manasik qiran, menunggu musim haji di tanggal 8 sampai nanti tahalul di tanggal 10 Zulhijjah. Nabi SAW membawa hewan kurban. Lalu ketika Nabi berada di dataran tinggi di sebuah daerah di Mekah, itu di sekitar daerah Al-Hajjun namanya, beliau tidak kembali melakukan tawaf kecuali tawaf haji. Jadi Nabi SAW setelah umroh itu tidak ada tawaf lagi kecuali tawaf haji. Beliau memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk menjadikan ihramnya sebagai ihram umroh saja, dengan cara melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian bertahalul secara penuh, yaitu mencukur rambut kepalanya, istilahnya mencukur, bertahalul. Akan tetapi mereka ragu karena Nabi SAW tidak bertahalul, sementara Nabi memerintahkan sahabat untuk bertahalul. Jadi sahabat ragu, gimana ini? Nabi melakukan ini sementara kami diperintahkan seperti ini. Lalu Nabi SAW bersabda, seandainya aku, kata Nabi SAW, tahu perkara ini padanya yang aku tahu di akhir, niscaya aku akan membawa hadyu, hewan kurban. Dan seandainya aku tidak punya hewan kurban, maka aku akan bertahalul. Jadi Nabi sebenarnya ingin haji tamattu, keinginan Nabi SAW. Nah, itu makanya yang mana yang lebih utama di antara manasik tersebut adalah tamattu. Otomatis setelah umroh di tanggal 4 Zulhijjah, sebenarnya Nabi berkeinginan bertahalul. Bertahalul selesai, pakai pakaian biasa lagi, nanti tunggu 8. Nah, jadi melihat perlakuan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW dengan apa yang diperintahkan kepada sahabat, sehingga sahabat ragu. Maka muncullah hadis ini. Maka bertahalullah mereka yang tidak membawa hewan kurban. Mereka mendengar perintah Rasulullah SAW dan mentaatinya. Jadi para sahabat ketika Nabi mengucapkan ini, maka sami'na wa ata'na. Mereka tidak tidak ada lagi sami'na wa ata'na. Mereka akhirnya mencukur rambutnya dan bertahalul dan berpakaian seperti pakaian biasa. Dan di hari tanggal 8 Zulhijjah, yaitu di hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu. Nah, ini sebenarnya, dan ini untuk siapa yang pernah haji reguler, ini tidak ada ini. Hari Tarwiyah di Mina itu tidak ada. Karena jamaah haji Indonesia yang reguler itu biasanya langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Kecuali sekarang alhamdulillah sudah ada sebagian travel yang sunnah, yang di Umar Ubudiyah itu mereka akan membuat tanda tangan terhadap ketua kloter ya, pakai materai bahwa nanti kejadian ini dan nanti mencari bus sendiri. Begitu kabarnya yang haji reguler. Nah, jadi gimana Ustaz? Ini cari yang tempat manasik yang sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita dengan keadaan dan kabarnya di tahun ini untuk urusan haji itu tidak dengan Kemenak lagi, sudah ada kementerian khususnya. Tentu suatu yang baru itu, entah Allah Ta'ala, mudah-mudahan lancar. Yang biasanya diurus selama lebih kurang 75 tahun, berapa? Kemenak mengurus jamaah haji Indonesia, sekarang ada biro kementerian khusus tentang haji dan umroh. Biasanya kalau pertama itu biasanya, tapi mudah-mudahan lancar lah di tahun ini, di bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan lancar. Sebaiknya yang direkrut itu orang-orang yang betul
pernah memahami dalam penugasan jamaah haji. Taib. Jadi Nabi SAW di waktu zuhur, jadi Nabi meninggalkan Mekah di waktu duha. Jadi Nabi sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di sana. Mabit di Mina di hari tarwiyah. Bapak dah pulang haji? Haji reguler atau plus? Reguler. Kan tidak ada tanggal 8 mabit di Mina kan? Sama apa Pak travelnya? Ada? Tidak waktu itu tahun berapa? 2005? Tapi ada ya? Alhamdulillah, berarti syukurlah itu. Pembimbingnya tahu berarti. Dan kebanyakan banyak yang apa? Kalau Pak Haji, Pak Ketua kita, Pak Haji, kusuk Pak Haji. Pak Haji dulu ada. Maksudnya belum berangkat haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sengaja ditanya. Jadi Bapak ini tahun 2005, alhamdulillah sangat bersyukur. Karena kebanyakan yang haji reguler itu tanggal 8 hari tarwiyah tidak mabit di Mina. Taib. Mereka mengatakan sebagian pembimbing itu cuman tapak tilas saja itu. Tidak termasuk manasik. Sementara ini Nabi SAW di rangkaian manasik ini ada di hari tarwiyah. Oh, di Muzdalifah pas setelah Arafah lewat saja. Seharusnya mabit dulu. Sampai di sini dijelaskan Nabi itu SAW di Masy'aril Haram di Muzdalifah itu sampai terbit matahari. Begitulah kalau kalau ilmunya enggak kurang ya istilahnya. Mungkin praktis atau bagaimana, kan tetapi mudah-mudahan ya Allah, kita berdoa tentunya Allah terima meskipun banyak kekurangan tentunya. Tentang haji yang mabrur, karena al-hajjum mabrur laisul jazaa'il jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Setelah matahari terbit, lalu Nabi SAW di waktu duha Nabi bertolak menuju Arafah, tepatnya di Masjid Namirah sekarang. Dan beliau di situ singgah. Dan ketika sudah mulai zawal, maksudnya zawal sudah mulai terginjal masuknya itu, baru Nabi ketika itu khutbah Arafah. Yang khutbah Arafah itu terdapat di dalam kitab hadis dikumpulkan oleh ulama. Jadi kata Nabi, ayyuhan nas isma'u minni qauli, wahai manusia dengarkanlah perkataanku ini, fa inni la adri la'alli lalqakum ba'di ami hadza, karena sesungguhnya aku tidak akan mungkin berjumpa denganmu setelah tahun ini. Jadi kita baca terjemahannya saja. Nanti bisa dilihat di kitab-kitab hadis tentang apa khutbah Nabi SAW ketika di Arafah. Ayyuhan nas, kata Nabi SAW, dengarkanlah perkataan ini, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Lalu Nabi SAW, ini tempat wukuf seperti ini selama-lamanya. Jadi Nabi mengatakan ini tempat wukuf selama-lamanya, sampai hari itu dan sampai hari kiamat, selagi masih ada musim haji, yang tempat Arafah yang Nabi katakan itulah tempat wukuf. Ada batas-batasnya, tidak boleh di luarnya. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian haram. Itu haram dilanggar haknya, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini. Hari itu adalah hari Arafah, hari yang haram. Bulan ini maksudnya bulan Zulhijjah, bulan haram. Dan negeri ini itu di Arafah, itu tanah haram. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah sudah dihapus di bawah kakiku. Darah jahiliyah sudah dihapus. Dan sesungguhnya darah pertama yang aku hapuskan dari darah kita adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Beliau itu adalah
disusui oleh Bani Sa'ad dan dibunuh oleh Hudzail. Itu yang pertama kali. Riba jahiliyah sudah dihapuskan, dan riba kali pertama yang aku hapuskan dari kita adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, karena semua itu sudah dihapuskan. Lalu kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluannya atau kehormatannya dengan kalimatullah, dengan syahadat, akad nikah, adanya ijab kabul, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan ada mahar mas kawin, yang mana sebelumnya haram. Setelah proses akad nikah, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, jadi halal. Itu Nabi mewasiatkan terhadap yang sudah menikah dan yang akan menikah, terhadap istri-istri, terhadap wanita-wanita. Kewajiban mereka terhadap kalian adalah mereka tidak memberi kesempatan tinggal di tempatmu kepada seseorang yang tidak kalian suka. Jika mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan kewajiban kalian terhadap mereka adalah memberi nafkah dan pakaian yang layak. Ini yang wajib ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Dan sungguh kata Nabi SAW, telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang dengannya. Jadi taraktu fi amraini idza tamaksu fihima lan tadillu abada, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, kata Nabi SAW. Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahnya. Tidak pula ada umat baru setelah kalian. Ingatlah, sembahlah Rabb kalian, salatlah 5 waktu, berpuasalah bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian dengan lapang dada, berhajilah ke Baitullah, ke rumah Rabb kalian, dan patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Masih diingatkan tentang pemimpin-pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Dan kalian akan ditanyai tentangku, apakah yang akan kalian katakan? Lalu disahut oleh para sahabat ketika itu yang ikut haji dengan Nabi SAW, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikan serta memberi nasihat. Kemudian beliau seraya berkata, mengangkat jari telunjuknya ke atas, mengarahkannya kepada orang-orang. Jadi ketika itu Nabi SAW mengambil pendapat para sahabat. Kata Nabi SAW ketika itu, Nabi mengatakan bahwasanya dia telah menyampaikan risalah ini. Lalu para sahabat mengatakan, iya, engkau telah menyampaikan risalah ini. Lalu Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, 3 kali Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwa Nabi SAW telah menyampaikan seluruh risalah ini kepada para sahabat. Jadi Nabi meminta kesaksian sahabat ketika di haji wada bahwa Nabi SAW telah menyampaikan seluruh risalah. Lalu datang di zaman kita yang tidak ada Nabi mengajarkan, diamalkan oleh kaum muslimin. Aneh kan? Nabi setelah, bahkan di ayat ini nanti turun tentang kesempurnaan agama ini. Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Adapun yang bertugas sebagai penyambung lidah, karena ketika itu banyak, luas. Jadi yang menyampaikan khutbah Nabi itu ada yang, kalau kita Allahu Akbar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Allahu Akbar, yang sawit mengkhabirnya, istilahnya yang menyambung lisan Nabi SAW adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Itu apa yang Nabi katakan diucapkannya juga. Jadi yang di belakang terdengarlah suara Nabi SAW. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu beberapa waktu setelah Rasulullah menyampaikan khutbah, turunlah ayat yang terakhir. Di Arafah, di hari yang mulia, di hari yang ketika itu Nabi SAW menunaikan ibadah haji di waktu yang mulia, tempat mulia, hari Jumat juga ketika itu, hari Jumat juga. Lalu turunlah ini, yang mana kalau kita lihat Al-Hafiz Ibnu Katsir
membawakan tafsirnya dialog antara Umar bin Khattab dengan orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ada suatu ayat yang jika ayat itu turun pada kami akan kami jadikan hari raya. Nah, ini tentang ayat ini. Seandainya ayat ini turun bagi kami akan kami jadikan hari turunnya itu adalah hari raya. Kata Umar, sesungguhnya aku tahu di mana, kapan, hari apa turunnya ayat itu. Karena Umar hadir ketika haji wada ini. Lalu turunlah firman Allah yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu untuk menjadi agamamu. Ayat ini ketika dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangislah Umar. Menangis Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Lalu kata Umar menjawab, "Aku menangis karena sebelum ini kita senantiasa mendapatkan tambahan. Sebelum ayat ini turun, selalu ada mendapatkan tambahan di dalam agama kita. Adapun setelah sempurna, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali ada kekurangan." Berarti kalau sudah ada yang sempurna, adalah kekurangan. Lalu kata Nabi SAW, "Engkau benar, sadaqta, engkau benar," jawab beliau. Jadi agama telah sempurna, tentu ada yang kurang. Agama telah lengkap, telah cukup, sudah sempurna, nikmat sudah dicukupkan, tentu ada yang kurang. Apa yang kurang? Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda. Berarti tidak ada lagi yang disampaikan. Sudah disampaikan semuanya. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sudah berakhir. Maka inilah yang membuat Umar menangis. Pertanda wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah khutbah ini Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah, sedangkan Rasulullah SAW menjadi imam salat zuhur bersama seluruh jamaah. Kemudian Bilal beriqamat lagi, jadi di jamak dan Rasulullah pun melakukan salat asar. Beliau tidak salat apapun di antara dua salat itu. Jadi di jamak oleh Nabi dan kalau di Arafah di qasar rasanya, Pak. Di jamak saja, tapi tetap 4 rakaatnya. Atau itu di Mina, nak. Lupa. Kemudian beliau menunggangi untanya hingga sampai tempat wukuf. Tempat wukuf Nabi SAW yang dekat Jabal Rahmah itu yang ada batu-batu. Di situ Nabi SAW wukuf dan menjadikan perut ontanya menempel pasir dan tali kekangnya di depan beliau. Lalu beliau menghadap kiblat dan terus wukuf sampai matahari terbenam dan mega kuning sedikit berkurang serta matahari benar-benar hilang. Beliau pun membonceng Usamah dan bertolak hingga di Muzdalifah. Nah, ini bapak yang enggak ada. Jadi di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah itu kita di Muzdalifah, mabit di situ, bermalam. Tidak ada tenda. Jadi langsung langit. Berbintang-bintang, hotel berbintang-bintang kata jamaah aja. Jadi kalau tidur memang ada bawa tikar, tidur berbintang-bintang. Dulu pernah cerita teman ada terjadi badai sehingga ketika itu makan, tangan masuk ke dalam kresek, makanan dalam kresek asoy itu, lalu makan. Lalu bunyilah krek-krek karena ada pasir yang tergigit. Krek-krek. Tetapi karena kondisi badai pasir, akhirnya mereka masuk ke dalam mobil, dalam bus dan tidak berangkat, tetap di situ tapi di dalam bus. Karena kondisi kan ada debu-debu terbang sehingga tidak memungkinkan untuk tidur di luar. Kemudian Nabi SAW ketika sampai di Muzdalifah lalu sholat maghrib dan isya. Ini dengan dijamak, 1 azan 2 kali iqamah, jamak takhir. Dan tidak sholat sunnah di antara keduanya. Beliau istirahat sampai fajar menyingsing, kemudian sholat subuh ketika jelas datang waktu subuh dengan 1 azan dan 1 iqamah. Setelah itu beliau menunggangi ontanya sampai tiba di Masy'aril Haram dan menghadap kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesahkan Allah. Beliau terus berdiri sampai benar-benar terang.
Sekarang tempat Nabi SAW berdoa itu Masyaril Haram dijadikan masjid, namanya Masjid Masyaril Haram. Adapun seluruhnya bisa dijadikan untuk tempat mabit selama di kawasan Muzdalifah. Dan di sini ada sedikit hukum fikih yang kita ambil, bahwasanya dari hadis ini Nabi tidak melakukan sholat apa. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi SAW tidak sholat malam sampai witir pun Nabi tidak di malam Muzdalifah. Ini bagian fikih. Sementara yang kita ketahui bahwasanya witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik ketika safar, begitu juga mukim. Nah, sementara yang subuh tadi Nabi SAW tetap melakukan sholat sunat qobliyah. Nah, di sini pertentangan di antara ulama, apakah Nabi sholat malam witir ketika itu atau tidak. Nah, ini kondisinya. Jadi amalan apa waktu itu? Amalan yaitu istirahat. Karena di 10 Zulhijjah itu banyak rangkaiannya. Boleh jamaah haji, ini teknisnya mana yang didahulukan? Boleh. Atau ke Mina dahulu untuk melempar jumrah Aqabah, atau menyembelih dulu, atau mencukur rambut dulu, atau bertolak ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, setelah itu bertahalul, ini boleh. Nah, jadi boleh saja kata Nabi SAW, la harat, tidak mengapa, tidak berdosa kata Nabi. Nah, jadi tidak harus urutannya, kecuali urutannya sa'i dulu baru tawaf, itu tidak boleh. Jadi rangkaiannya tawaf dulu baru sa'i. Adapun misalnya bercukur rambut dahulu boleh. Habis itu tawaf dan sa'i boleh. Atau melempar jumrah dahulu ke Mina dulu baru. Adapun untuk jamaah haji kalau tidak salah setelah selesai musim haji baru ada bis. Kalau zaman 2005 gitu juga Pak. Jadi di antara tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu bis tidak ada lagi. Bis untuk dari penginapan haji, misalnya dari Mina ke apa kan tidak ada lagi. Nah, berarti Bapak umroh hajinya, berarti setelah itu ya. Nah, itu. Jadi itu salah satu kelemahan haji reguler, salah satunya. Tapi sudah haji itu dah syukur itu. Karena tidak mungkin pula Bapak nih ngulang, umurnya dah sekian, entah kalau nunggu daftar lagi itu Allah. Karena haji ini spesial. Ditambah sekarang yang kita pernah singgung, karena di dalam ibadah haji menggabungkan antara pengorbanan harta dan pengorbanan fisik. Sementara yang lain, misalnya zakat itu hanya harta saja. Kalau salat hanya jasad saja, atau puasa jasad saja. Sementara haji di situ kita juga ada uangnya, ada juga pengorbanan badan karena lelah. Karena kelelahan selama 6 hari lebih kurang, mulai tanggal 8 hari tarwiyah sampai tanggal 13 bagi mengambil nafar tsani. Adapun mengambil nafar awal itu di tanggal 12 itu bisa meninggalkan Mina. Taib. Kemudian Nabi SAW sebelum terbit matahari beliau bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Ini Nabi SAW menuju Mina. Di situ beliau SAW memonceng Al-Fadl bin Abbas hingga sampai di tengah-tengah lembah Muhassir. Nabi SAW bergerak maju sedikit lalu menempuh jalan tengah keluar menuju tempat Jumrah Al-Kubra, yaitu Jumrah Aqabah. Kalau di 10 itu hanya melempar Jumrah Aqabah saja. Kecuali di tanggal 11, 12, 13 baru Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Hingga sampai di tempat jumrah dekat sebuah pohon, inilah yang dinampakkan Jumrah Al-Kubra, di mana dahulu kala terdapat sebuah pohon namanya disebut Jumrah Aqabah atau Jumrah Al-Ula. Kemudian beliau melemparnya dengan 7 buah batu kerikil sampai bertakbir setiap satu lemparan. Beliau melemparnya dari perut lembah lalu berpaling menuju tempat penyembelihan dan menyembelih 63 ekor onta. Ini Nabi SAW dengan tangan beliau sendiri, kemudian diserahkan sisanya 37 ekor kepada Ali bin Abi Thalib. 63 ekor onta Nabi menyembelih sendiri, sisanya 37 ekor onta itu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, berarti 100 ekor onta. 100 ekor onta, anggap saja onta sekarang harganya kita bulatkan saja 50 juta. Ya sekitar itu, 40 atau 50. 5 kali 100. Jadi 500 juta Nabi SAW hewan kurbannya. Ini kadang sapi 7 karena 2,5 juta itu 7 orang patungan.
Susah pula. 5 miliar. 5 miliar lagi. Karena 100 ya. 5 M. Allahu Akbar. 5 miliar bukan 500 juta lagi. Allahu Akbar. Taib. Kemudian Ali menyertai beliau penyembelihan hadiyu tersebut. Rasulullah SAW pun memerintah agar diambil sepotong daging dari setiap onta, lalu diletakkan di tempat masaknya. Kemudian mereka berdua makan daging tersebut dan minum air kuahnya. Kemudian Rasulullah SAW menunggangi kudanya bertolak menuju Ka'bah, melakukan tawaf. Untuk tawaf ifadah, beliau salat zuhur di Makkah dan mendatangi Bani Abdul Muttalib yang sedang memberi minum air Zam-Zam sambil bersabda, "Tariklah wahai Bani Abdul Muttalib, kalau bukan karena kekhawatiranku bahwa orang-orang akan merebut tugas kalian memberi minum, niscaya aku menariknya bersama kalian." Jadi itu sudah tugas dari Bani Abdul Muttalib, memberikan minuman-minuman terhadap jamaah haji dan umroh. Lalu mereka memberikan seember air kepada beliau dan beliau pun meminumnya. Di waktu duha telah naik hari, sudah mulai siang. Ini masih 10 Zulhijjah. Rasulullah berpidato di atas bagal. Bigal itu antara peranakan antara keledai dan kuda yang berwarna abu-abu. Sedangkan Ali penyambung lidah beliau dari jamaah saat itu. Itu ada yang berdiri dan ada pula yang tunduk. Beliau menyampaikan kembali apa yang pernah beliau sampaikan kemarin. Itu beliau ulang lagi di situ. Dan ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakrah. Rasulullah SAW menyampaikan pidatonya pada hari nahar. Maksudnya tanggal 10 Zulhijjah, yang mana Nabi sampaikan ketika di Arafah kemarin. Sesungguhnya kata Nabi SAW, masa berputar seperti keadaan yang waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. 4 bulan diantaranya yaitu bulan haram yang kita ketahui, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Lalu Nabi SAW bertanya, bulan apakah ini yang sekarang ini? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau diam hingga kami mengira beliau akan merubah nama yang lain. Bukankah sekarang ini bulan Zulhijjah? Beliau menjawab, betul, benar. Lalu negeri apakah kini? Lalu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, lalu Nabi mengatakan, bukankah ini negeri yang haram? Nah, jadi hadis yang cukup panjang kalau kita lihat. Jadi Nabi tetap bertanya, negeri apakah ini? Ayu syahrul hadza? Qulna Allah Rasulul alam fasaqat hatta zananna annahu sampai kami mengira Nabi SAW merubah nama bulan tersebut dan nama negeri tersebut. Kita langsung saja ke terjemahannya. Benar, beliau lalu bertanya, lalu hari apakah ini? Dijawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi diam sejenak, sehingga kami mengira Nabi akan merubahnya dengan nama yang lain. Lalu kata Nabi, bukankah ini hari nahar? Maksudnya 10 hari, tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, hari penyembelihan. Benar, jawab kami. Lalu Nabi SAW memberikan yang sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi di Arafah. Kata Nabi SAW, fa inna dima'ukum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha baladikum hadha fi syahrikum hadha. Jadi Nabi SAW ketika itu, sesungguhnya darah-darah kalian, kata Nabi SAW, dan harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram. Maksudnya tidak boleh dilanggar haknya, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya negeri ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Kalian akan menjumpai pencipta kalian, lalu Allah akan bertanya tentang amal perbuatan kalian. Ketahuilah, jangan sesekali sepeninggalku nanti kalian kembali dalam kesesatan, di mana kalian saling membunuh. Ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan ini semuanya?
Lalu dijawab oleh yang hadir ketika itu, benar jawab kami. Beliau berkata, ya Allah, saksikanlah ini. Maka hendaknya yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Karena betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dari apa yang didengar hadis itu langsung dariku. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Di riwayat yang lain, ketahuilah tidak ada seorang pun yang berbuat dosa melainkan pasti dosanya ditanggung dirinya sendiri. Ketahuilah hendaklah seorang tidak berbuat dosa terhadap anaknya, dan tidak pula anak berbuat dosa terhadap orang tuanya. Ketahuilah pula bahwasanya setan telah berputus asa dari disembah di negeri kita untuk selama-lamanya. Akan tetapi dia akan dipatuhi di dalam amal jelek yang kalian sepelekan, maka ia pun puas dengan hal itu. Di riwayat yang lain, yang mana setan telah berputus asa terhadap memalingkan ibadah orang terhadap Allah untuk taat kepada setan, kepada iblis. Akan tetapi di riwayat yang lain, bahwasanya di dalam hati itu akan diletakkan hasad dan kedengkian. Itu makanya sering antara kita itu bermusuhan, karena setanlah yang menghembus-hembus dada kita untuk saling dengki dan hasad. Kemudian di hari tasyrik, hari 11, 12 dan 13 di Mina, Nabi SAW melanjutkan manasik hajinya, yaitu melempar jumrah, jamarat, ula, wusta dan aqabah setelah tergelincirnya matahari zawal. Kalau Bapak dulu pagi atau malam? Tidak ikut rombongan. Karena kalau rombongan kadang-kadang dia malam, kadang dia sebelum zuhur, tergantung kondisi ya. Nah, jadi kalau Nabi SAW setelah sholat zuhur, sudah zawal, panas-panas itu. Nah, kalau Bapak kalau reguler itu biasanya lewat ke Mina, terowongan Mina. Disitulah Nabi SAW tetap ada majelis ta'lim di tenda Mina, kemudian berzikir kepada Allah serta menegakkan sunnah-sunnah suci dari ajaran Nabi Ibrahim. Beliau menghapus sisa-sisa kesyirikan dan panji-panjinya. Beliau juga berkhutbah pada salah satu hari di hari-hari tasyrik ini. Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan dari riwayat Sarah binti Nabhan bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Ar-Ruj, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, dan Nabi SAW mengatakan, bukankah ini hari tasyrik? Khutbah beliau pada hari itu seperti khutbahnya di hari Nahar, yaitu di Idul Adha, dan berlangsung setelah turunnya surah An-Nasr. Pada hari Nafar Athani, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, Rasulullah SAW meninggalkan Mina dan singgah di kaki gunung perkampungan Bani Kinanah, yaitu kawasan Al-Abtah namanya, kawasan pasir dan berkerikil di Mekah. Beliau menginap selama sehari semalam dan salat zuhur, maghrib dan isya di sana. Lalu beliau tidur sejenak, kemudian meneruskan perjalanan ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Nah, jadi kalau sudah tawaf wada, selesailah rangkaian ibadah haji. Beliau juga memerintahkan hal itu terhadap sahabatnya. Tatkala selesai menunaikan semua ritual manasik haji, beliau menghimbau untuk kembali ke Madinah. Tujuannya bukan untuk mengambil sedikit waktu beristirahat, tetapi demi memulai kembali perjuangan dan kerja keras dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di menjelang Nabi wafat, Nabi sempat mengutus delegasi, yaitu pasukan Usamah bin Zaid. Jadi kesombongan orang-orang Imperium Romawi itu tidak ingin mengakui bangsa lain. Jadi semacam kalau zaman sekarang Amerikanya lah seperti itu. Nah, jadi Romawi seperti itu juga dulu. Bahkan orang-orang itu mendorong untuk membunuh para pengikutnya yang berani masuk agama Islam. Jadi sebagian kawasan itu sudah memeluk agama Islam, dibunuh oleh orang Romawi. Maka dengan itu dan bahkan beliau juga membunuh Farhah bin Al-Juzami, seorang penguasa daerah Man'an yang berada di kekuasaan Romawi. Jadi telah masuk Islam Farwah itu juga dibunuh, karena daerah Farwah itu negeri yang Farwah di situ menjadi pemimpinnya, kepala desa atau kepala dusun bahasa kita atau camat, itu dibunuh orang Romawi karena masih dalam kawasan Romawi.
Melihat kesombongan, kecongkakan orang Romawi tersebut, Rasulullah SAW mempersiapkan bala tentara yang cukup besar pada bulan Safar tahun 11 Hijriah dan mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai panglimanya. Bayangkan seorang sahabat bekas anak budak Nabi SAW, Zaid bin Harithah bekas budak Nabi SAW. Apa namanya? Hibbu min hibbi Rasulullah SAW. Kecintaan dari anak kecintaan Nabi SAW. Nabi mencintai Zaid bin Harithah dan Nabi juga mencintai Usamah. Bahkan Nabi SAW pernah di pahanya ini Hasan dan Husain duduk di pahanya dan juga ikut Usamah ketika itu. Karena Usamah tidak berapa jauh jaraknya dengan cucu Nabi SAW umurnya. Usamah bin Zaid. Umurnya ketika itu, ketika menjadi panglima perang ini 18 tahun. 18 tahun. Kalau kita baru tamat SMA, tahun pertama kuliah di perguruan tinggi, ini sudah menjadi panglima perang. Kualitas orang pemuda di zaman dahulu tentu tidak mengapa dengan kualitas pemuda di zaman sekarang. Sekarang pemuda atau pemudi, mahasiswa, mahasiswi, pelajar itu ahli game. Gamers banyak. Dengan HP-nya atau yang lainnya. Sementara ini menjadi panglima perang, komandan perang yang pasukannya adalah diantaranya orang-orang syuyukh, orang-orang tua. Bahkan ada yang veteran perang Badar, yang pernah ikut perang Badar. Nabi SAW memerintahkannya untuk menjelajahi perbatasan Balqa, ini daerah-daerah Syam ke situ yang berbatasan langsung dengan Romawi, dan Ad-Darum, sebuah wilayah Palestina dengan tujuan menimbulkan rasa takut bangsa Romawi dan mengembalikan kepercayaan diri pada hati orang Arab yang menetap di perbatasan, sehingga tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa kecongkakan gereja, maksudnya Romawi, itu tidak ada yang memberinya sanksi, dan bahwa masuk Islamnya hanya akan mengantarkan orang kepada kematian belaka. Orang-orang para sahabat mulai kasak kusuk berbicara tentang panglima perang tersebut karena umurnya masih relatif muda, sehingga menyebabkan mereka enggan ikut serta di bawah komandonya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Siapa ayahnya? Zaid bin Harithah, yang pertama kali gugur ketika perang Mu'tah. Yang pertama kali gugur di perang Mu'tah. Setelah itu komando diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far pun tewas atau Yarah, diambil dengan komando perang oleh Abdullah bin Rawaha. Setelah Abdullah bin Rawaha juga syahid, gugur, akhirnya komando perang diambil oleh Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah. Jadi kata Nabi, jika kalian mencela kepemimpinannya, berarti kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya, yaitu Zaid bin Harithah. Wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, ayahnya benar-benar tercipta untuk memimpin dan benar-benar yang paling aku cintai. Sedangkan dia, maksudnya Usamah bin Zaid bin Harithah, adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Mendengar ucapan Nabi SAW, para sahabat dengan penuh ketundukan mendukung kepemimpinan Usamah dan bergabung di bawah pasukannya, sehingga mereka keluar bersama dan singgah di Al-Jurf yang berjarak 8 km atau 1 farsakh dari Madinah. Namun kemudian mereka dikejutkan oleh berita yang menyedihkan. Jadi pasukan ini tidak jadi pergi ke Syam, ke Balkan dan perbatasan itu, karena mendapatkan kabar yang menyedihkan, berita yang menyedihkan, yaitu tentang jatuh sakitnya Rasulullah SAW, yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu kepastian berita tersebut. Apakah mereka mengetahui apa yang menjadi keputusan Allah terhadap diri beliau, dan Allah memang telah menakdirkan bahwa pasukan ini adalah utusan perang pertama yang direalisasikan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ternyata pasukan ini akhirnya kembali karena mendengar Nabi sakit dan Nabi SAW wafat. Tidak jadi pergi untuk menghadang pasukan Romawi yang sombong di daerah perbatasan Palestina. Dan inilah yang pertama kali diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah menggantikan Nabi SAW, Khalifatul Rasul.
Lalu inilah kebijakan yang diambil oleh Nabi SAW. Pernah disanggah oleh para sahabat yang tua-tua juga, apakah engkau mengutus Usamah? Lalu kata Abu Bakar menjawab ketika itu, aku tidak akan menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi setelah menjadikan Usamah sebagai pemimpin perang atau komando pasukan, tentu Abu Bakar tidak merubahnya. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, itulah yang dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah sedikit pelajaran tentang Haji Wada dan pengiriman pasukan, delegasi pasukan untuk menghancurkan kesombongan, kecongkakan bangsa Romawi ketika itu di daerah perbatasan. Namun itu tidak jadi sampai ke tempat tujuan karena Allah menakdirkan di tahun itu juga, kan ini bulan Safar, di Rabiul Awalnya Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan kita berikutnya adalah tentang wafatnya Rasulullah SAW, dari detik-detik perpisahan, 5 hari sebelum wafat, 4 hari sebelum wafat, 3 hari sebelum wafat, 2 hari sebelum, dan seterusnya. Dan itu semua nasihat-nasihat dari Nabi SAW yang sangat berharga. Seandainya tidak bisa 1 kali pertemuan, mungkin kita 2 kali pertemuan. Karena ini detik-detik terakhir tentunya banyak pesan, banyak ibrah dan sentuhan kolbu tentunya, bagaimana sosok yang mulia mengemban tugasnya yang telah selesai dari tugasnya menyampaikan risalah nubuwah, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ini memang tidak dihentikan tadi, karena dihentikan. 2 pekan lagi kita menunggu tentang Haji Wada. Jadi sirah ini agak panjang memang kajiannya. Kadang Imam sudah gelisah kapan ini selesainya. Kalau sirah ini memang seperti itu. Mungkin kajian yang lain lamanya nambah Pak? Enggak ya. Sirah ini agak panjang sih. Atau sirah sahabat. Jadi mohon maaf, memang begitulah kalau terakhir-terakhir ini enggak apalah. Daripada kita nanti apalagi ini tinggal beberapa pembahasan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil kita, memberikan kita pelajaran dari detik-detik kehidupan Nabi SAW yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.